Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 67 Anda tidak pernah bertanya apakah orang setuju atau tidak. Saudara Jiang Chen, tenanglah. Mulai sekarang, semua masalah keluarga Jiang adalah masalahku. Di wilayah 28 kota ini, mereka yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Jiang akan kuhancurkan. Yan Zanyun menepuk dadanya dan berjanji. Ia telah berencana untuk menyerahkan setengah dari harta keluarga Yan dan menyerahkannya kepada keluarga Jiang, tetapi ia tidak pernah menyangka Jiang Chen tidak berniat membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini. Mungkin dalam benak Jiang Chen, ia tidak pernah peduli dengan harta keluarga Yan. Dengan kemampuan Jiang Chen, ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dengan janji kepala Yan, aku sekarang bisa tenang. Besok pagi aku akan berangkat ke kota Langit Harum, dan kemudian aku akan meninggalkan kota Langit Harum beberapa hari kemudian. Jiang Chen berkata. Dia tidak memiliki keluarga di kehidupan sebelumnya, tetapi kehidupan ini berbeda. Dia adalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Dia jelas tahu bahwa kemanapun dia pergi, orang yang paling mengkhawatirkannya adalah Jiang Zhenhai. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia perlu menghabiskan waktu bersama ayahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Jiang Chen membuka pintu kamarnya dan membawa Big Yellow keluar bersamanya. Ketika dia keluar dari kamar, dia bisa melihat Yan Zanyun dan Yan Chenyu yang mengenakan gaun ungu. Senyum muncul di wajah Yan Chenyu ketika dia melihatnya keluar. Xiao Yu, sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Saya telah memikirkan kejadian baru-baru ini sepanjang malam, dan sekarang saya benar-benar mengerti. Sama seperti ayah dan kakak Jiang Chen, ada hal-hal yang harus saya hadapi cepat atau lambat. Saya telah menyingkirkan hal-hal yang sebelumnya mengganggu saya. Yan Chenyu melangkah maju dan memegang lengan Jiang Chen dengan tangannya, berbicara dengan nada gembira. Bagus. Xiao Yu memiliki tubuh ilahi, masih banyak hal yang perlu kamu alami di masa depan. Namun, kamu butuh waktu yang sangat singkat untuk terbiasa dengannya. Ini benar-benar mengejutkanku. Jiang Chen menyentuh hidung Yan Chenyu dengan jarinya. Anda. Yan Chenyu menatap Jiang Chen, tetapi dia tampak bahagia. Dalam benak seorang gadis, selama dia bisa bersama pria yang disukainya, dia akan bahagia. Saudara Jiang Chen, kau akan kembali ke kota Langit Harum sekarang, kan? Yan Zanyun bertanya. Itu benar. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia berencana untuk pergi hari ini. Kakak Jiang Chen, ayahku memintaku untuk ikut denganmu ke kota Langit Harum. Kata Yan Chenyu. Di masa depan, keluarga Jiang dan keluarga Yan akan menjadi satu keluarga. Saudara Jiang Chen telah membantu keluarga Yan kita begitu lama, jadi saya, sebagai kepala keluarga Yan, perlu mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Kata Yan Zanyun. Terima kasih, Ketua Yan, atas bantuannya. Jiang Chen tersenyum dan tidak menunjukkan penolakan apapun. Apa yang dikatakan Yan Zanyun benar, akan ada banyak kunjungan antara dua keluarga di masa depan, jadi Yan Zanyun benar-benar perlu mengunjungi Jiang Zhenhai. Jiang Chen, Yan Zanyun, Yan Chenyu, dan Big Yellow, ketiga orang ini dan seekor anjing, berjalan keluar dari kota Red dan menuju kota Fragrant Sky. Sedangkan untuk Old Black, Yan Zanyun telah memberinya tempat yang tenang untuk tinggal. Dia telah memasuki kultivasi pintu tertutup untuk melanjutkan studinya tentang keterampilan Secret Heavenly Demonic. Kota Langit Harum, keluarga Jiang. Sejak keluarga Murong disingkirkan, kota Langit Harum menjadi tenang, dan hampir tidak ada lagi pertikaian di kota itu. Wali kota menjadi satu-satunya penguasa di kota itu, dan ia memonopoli seluruh kota Langit Harum. Jiang Zhenhai baru-baru ini mulai mengembangkan keterampilan kultivasi energi berputar, dan dia bekerja sangat keras untuk menerobos ke alam inti fana. Saat ini, di aula pertemuan keluarga Jiang, Jiang Zhenhai dan Yan Hongtai sedang duduk santai. Energi saudara Jiang akhir-akhir ini semakin kuat, dan energi Yuanmu juga berfluktuasi banyak. Aku yakin tidak akan butuh lebih dari beberapa hari sebelum kau bisa membentuk inti fanamu. Yan Hongtai berkata. Dia telah berada di keluarga Jiang selama 4 hari, dan dia bersenang-senang dengan Jiang Zhenhai. Hubungan mereka menjadi dekat. Yan Hongtai adalah seorang prajurit inti mortal akhir, jauh di atas Jiang Zhenhai yang hanya berada di alam Qihai akhir. Awalnya ketika dia tiba, Jiang Zhenhai memiliki firasat tidak enak, tetapi setelah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Jiang Chen di Kota Merah, firasat tidak enak itu telah menghilang. Mereka sekarang telah menjadi teman baik. Benar sekali, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menembus alam inti fana secepat itu. Jiang Zhenhai tersenyum lebar.
Dia tahu bahwa semua ini hanya karena keterampilan kultivasi revolving energis. Putranya adalah kebanggaan dan kegembiraannya dalam hidup ini. Saudara Yan, Anda mengatakan kepada saya bahwa keluarga Yan dan keluarga Li akan segera berperang. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Jiang Zanhai bertanya. Dari apa yang dia katakan, dia masih mengungkapkan beberapa kekhawatiran terhadap Jiang Chen. Meskipun putranya memiliki kemampuan hebat, levelnya masih terlalu lemah. Benar, aku juga penasaran apa yang sedang terjadi sekarang. Kekhawatiran Yan Hongtai tidak kalah dari kekhawatiran Jiang Zanhai. Mereka belum menerima kabar terbaru tentang apa yang terjadi di Kota Merah tadi malam. Pada saat ini, pemimpin pengawal, Jiang Cheng, masuk dan berkata, Wali Kota, Tuan Yan, ada seorang pria bernama Yan Meng di luar pintu. Dia bilang dia berasal dari keluarga Yan di Kota Merah, dan dia punya sesuatu untuk disampaikan kepada Wali Kota. Yan Meng mungkin ada di sini untuk memberitahu kita tentang pertempuran antara keluarga Yan dan keluarga Li. Yan Hongtai mulai serius. Cepat, bawa dia masuk, kata Jiang Zanhai. Ya. Jiang Chen tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah itu, seorang pria tua berusia 50-an masuk, Yan Meng. Yan Meng, apakah pertempuran sudah dimulai? Yan Hongtai bertanya dengan tidak sabar. Tetua senior, keluarga Yan berperang dengan keluarga Li tadi malam, dan hari ini tidak ada keluarga Li. Li San Yue juga tewas. Saat ini, seluruh Kota Merah adalah milik keluarga Yan kita. Yan Meng berkata dengan sangat gembira sambil mengingat pertarungan sengit yang terjadi tadi malam. Darahnya masih mendidih bahkan setelah pertarungan berakhir. Yan Meng segera meninggalkan Kota Merah untuk mengabarkan kabar baik ini, itulah sebabnya dia datang ke sini sepagi ini. Apa? Yan Hongtai dan Jiang Zanhai berteriak bersamaan. Mereka mengira mereka salah dengar. Haha, Li San Yue sudah mati, dan keluarga Li juga sudah tiada. Berita bagus. Yan Meng, cepat ceritakan pada kami, bagaimana kami bisa memenangkan pertempuran ini. Yan Hongtai tertawa terbahak-bahak. Dia telah banyak khawatir beberapa hari terakhir ini, dan sekarang dia akhirnya mendengar berita yang menggembirakan ini. Pertempuran tadi malam benar-benar sengit. Li San Yue berhasil menyewa seorang Raja Iblis Inti Surgawi untuk membantunya membunuh kepala Yan. Yan Meng menceritakan apa yang terjadi. Dia masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya setiap kali dia memikirkan lelaki tua berjubah hitam itu. Apa? Raja Iblis Inti Surgawi? Jiang Zanhai dan Yan Hongtai berteriak keras lagi. Bahkan ada Raja Iblis Inti Surgawi. Lalu bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Yan Hongtai bertanya lagi dengan tidak sabar. Ini semua berkat saudara Jiang Chen. Kalau bukan karena saudara Jiang Chen, keluarga Yan pasti akan lenyap tadi malam. Tetua senior pasti masih ingat anjing kuning besar yang dibawa Jiang Chen dari Gunung Origin, kata Yan Meng. Ya, aku ingat. Yan Hongtai menganggukkan kepalanya. Itu anjing ajaib. Dia hanya menggonggong sekali, dan Raja Iblis Inti Surgawi langsung berlutut di tanah. Dia sekarang mematuhi semua perintah saudara Jiang Chen. Dia berbalik dan membunuh Li San Yue. Li San Yue mengambil batu besar dan menjatuhkannya di kakinya. Yan Meng menceritakan kisah itu dengan nada gembira. Emosinya yang mendidih belum juga reda. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zanhai saling berpandangan. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi gelisah. Seorang Raja Iblis Inti Surgawi berlutut di depan seekor anjing pada saat yang kritis sebelum berbalik dan membunuh Li San Yue. Ketika mereka membayangkan adegan ini di kepala mereka dapat merasakan emosi yang kuat dan menggairahkan. Saudara Jiang, Anda telah membesarkan seorang putra yang baik. Kebaikan yang ditunjukkan putra Anda kepada keluarga Yan tidak akan pernah terlupakan. Yan Hongtai tiba-tiba membungkuk ke arah Jiang Zanhai. Yan Meng yang berdiri di samping juga membungkuk. Jika ini adalah waktu yang lain, dengan status Yan Hongtai, dia tidak akan membungkuk kepada seorang pria dari alam Qihai, tetapi pria di depannya bukanlah pria biasa, dia adalah ayah Jiang Chen. Tolong jangan lakukan ini, saudara Yan, kamu terlalu murah hati. Senyum yang hampir sampai ke telinga Jiang Zanhai muncul. Salah satu orang teratas di Kota Merah, seorang prajurit inti mortal akhir, membungkuk padanya. Skenario semacam ini bahkan tidak akan terjadi dalam mimpinya, dan semuanya telah terjadi sekarang karena dia memiliki seorang putra yang baik. Ada kabar baik lagi. Saudara Jiang Chen telah berhasil menembus alam inti fana, dan dia akan kembali ke Kota Langit Harum hari ini. Yan Meng melanjutkan dan berkata. Dia meninggalkan Kota Merah tepat setelah Jiang Chen berhasil menembus alam inti fana. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zanhai terkejut sekali lagi, terutama Jiang Zanhai. Dia masih ingat bahwa tidak lama sebelum ini, Jiang Chen hanyalah seorang pejuang Qihai awal, dan bahkan ketika dia meninggalkan Kota Langit Harum, dia baru saja menerobos ke alam Qihai.
Sejak siang hari, Jiang Zhenhai, Yan Hongtai dan semua orang di keluarga Jiang telah berkumpul di depan pintu depan rumah besar, menunggu kepulangan Jiang Chen. Semua orang di keluarga Jiang kini telah mendengar tentang kisah gemilang tuan muda mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen dan yang lainnya tiba di depan pintu rumah keluarga Jiang. Dengan kecepatan mereka, perjalanan dari Kota Merah ke Kota Langit Harum bisa dibilang perjalanan yang santai bagi mereka. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Ayah. Jiang Chen memanggil ketika melihat ayahnya, Jiang Zhenhai. Anak baik, hanya butuh waktu singkat untuk berubah sebesar ini. Kau benar-benar anak baikku, Jiang Zhenhai. Senyum lebar tersungging di wajah Jiang Zhenhai. Ia sangat bangga memiliki putra seperti ini. Ketua, Yuer, Anda juga di sini. Yan Hongtai melihat Yan Zanyun dan Yan Chenyu, tetapi dia tidak terkejut. Jiang Chen telah banyak membantu keluarga Yan, dan jika dia adalah kepala suku, dia pasti juga akan mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Ayah, perkenalkan, ini kepala keluarga Yan di Kota Merah, Yan Zanyun. Dan ini nona muda dari keluarga Yan, Yan Chenyu. Panggil saja dia Xiao Yu. Jiang Chen bergegas dan memperkenalkan mereka kepada Jiang Zhenhai. Saya tidak tahu kalau ketua Yan akan datang ke sini. Maaf karena tidak menunjukkan rasa hormat. Jiang Zhenhai menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yan Zanyun. Ekspresinya formal. Pria ini adalah kekuatan super dari Kota Merah, dan jika bukan karena putranya sendiri, dengan status Jiang Zhenhai sendiri, tidak akan ada kesempatan baginya untuk berdiri di depan Yan Zanyun. Jangan sebut-sebut, saudara Jiang. Kamu punya putra yang hebat, dia adalah penyelamat keluarga Yan kita. Mulai sekarang, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Yuer, cepat dan sambut Paman Jiang. Kata Yan Zanyun. Yuer datang ke sini untuk bertemu Paman Jiang. Yan Chenyu membungkuk sopan ke arah Jiang Zhenhai. Gadis yang sangat manis, akan sempurna jika aku bisa memiliki menantu perempuan yang cantik sepertimu. Jiang Zhenhai menatap Yan Chenyu dan terkejut dengan kecantikannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba membantu putranya. Wajah Yan Chenyu memerah saat mendengar ini, malu. Haha, kalau kakak Jiang menyukainya, aku akan menjadikan Yuer sebagai menantumu. Yan Zanyun berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ayah, jangan seperti ini. Yan Chenyu merasa dia hampir tidak mampu berdiri saat ini.